Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 117, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Yoga, yang telah lama terdiam, berkata dengan suara yang dalam, setelah makan, mari kita bermain catur yang serius. Yoga melakukannya dan tidak percaya bahwa dia akan kalah. Dia memiliki pencapaian yang lebih tinggi di bidang catur daripada banyak orang lain. Bagaimana mungkin dia kalah dari seorang pria muda? Untuk permintaan semacam ini, Ariel tidak akan menolak. Jika tidak, itu akan terlalu tidak sopan kepada Yoga. Soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, itu soal lain. Kakek Yoga, ayo makan dulu sebelum kita bermain lagi. Ariel tersenyum. Yoga memanggil dua murid. Yang pertama meninggalkan ruangan. Nicholas tidak peduli bahwa dia sedikit lebih tua dari Ariel. Dia meletakkan tangannya di bahu Ariel dan berkata, "Wah, kamu bisa melakukannya, seriuslah, bahkan Yoga bukan tandingannya." Namun, dia juga tidak serius. Seberapa yakin Anda dalam permainan sore nanti? "Tuan, saya ingat seseorang ingin magang," kata Ariel sambil tersenyum. Ekspresi Nicholas mengembun, orang ini masih mengingat ini. Dia adalah seorang guru pada usianya. Sangat memalukan untuk mengatakannya, dan dia adalah kepala keluarga Nicholas. Meskipun dia tidak peduli dengan bisnis keluarga, dia juga orang nomor satu di keluarga Nicholas. "Orang tua, kamu adalah orang yang sangat besar, kamu tidak dapat berbicara, kan?" Ariel menyindir Nicholas, tidak memberinya kesempatan untuk membantah. Nicholas tersenyum canggung dan berkata, "Aku sedang berbicara. Tentu saja itu tidak masuk hitungan, tetapi Yoga tidak melakukan yang terbaik, jadi kamu tidak akan menang, dan kamu ingin aku magang. Kecuali jika kamu bisa mengalahkannya, di sore hari nanti." Orang tua ini mencoba mengelak. "Tapi magang ini, Ariel terima. Tidakkah kamu ingin tahu seberapa yakin aku bisa mengalahkannya?" kata Ariel. "Ya, berapa banyak?" Nicholas bertanya dengan rasa ingin tahu. 10%. Nada tegas Ariel tanpa ragu membuat Nicholas berdiri di tempat. Melihat punggung Ariel berjalan keluar dari pintu, Nicholas kembali sadar dan dengan cepat pergi. "Bocah bau, jangan menyombongkan diri. Jika kamu kalah sore ini, kamu akan kehilangan muka." Di ruang perjamuan ulang tahun, sudah hampir jam 2, dan Nicholas belum muncul, yang membuat orang-orang masuk. Tempat itu sangat tidak nyaman. Tentu saja, ada banyak orang yang memiliki banyak kebencian, tetapi mereka semua menahan mereka dan tidak berani mengungkapkannya. Bagaimanapun, ini adalah perjamuan ulang tahun Nicholas. Bahkan jika dia terlambat, tidak ada yang berani mengatakan sesuatu yang salah. "Mengapa Tuan Nicholas belum datang? Ini sudah lewat waktu yang baik. Tidak akan terjadi apa-apa, kan?" Martin menatap dan berkata, "Tidak ada gerakan sama sekali, dan orang-orang dari keluarga Nicholas tidak terburu-buru, sama sekali. Tidak masalah jika Nicholas ada di sini atau tidak. Lagi pula Ariel tidak datang. Aku tidak tahu bagaimana perasaan si idiot ini sekarang. Hei, aku bahkan tidak ingin makan lagi. Pergi dan lihat bagaimana caranya, keren dia berlutut untukku," kata Andika sambil tersenyum. Sofia menutup mulutnya dan terkekeh, dan berkata, "Mengapa kamu terburu-buru? Dia harus berlutut begitu melihatmu, jadi tidak usah terburu-buru." "Itu benar." Andika mengangguk dengan bangga dan menghela nafas. "Hari-hari masih panjang, jika dia berani kembali, aku akan mematahkan kakinya." Pada saat ini, tempat itu tiba-tiba menjadi meriah, dan banyak orang menyambut mereka dengan senyuman, berdiri dan menyapa. "Halo, Tuan Nicholas. Saya berharap Tuan Nicholas sehat selalu dan panjang umur. Saya berharap Tuan Nicholas memiliki tubuh yang sehat dan masa depan yang cerah setiap tahun."
Di antara pasang surut berkah, masih ada banyak suara keraguan, karena ada seorang pria muda yang berjalan ke ruang bersama Nicholas, dan mereka melihat wajah pria itu tidak seperti keluarga Nicholas. Siapa pemuda ini? Dan dia benar-benar memasuki arena dengan Nicholas. Sepertinya Nicholas sangat menghargainya, jika tidak, bagaimana dia bisa begitu dekat? Dihargai oleh orang tua dari keluarga Nicholas. Di antara banyak suara yang meragukan, hanya orang-orang dari keluarga Wijaya yang tidak berbicara, karena mereka sudah tercengang. Wanita tua dari keluarga Wijaya, Andika, Sofia, termasuk Kauri, semuanya memiliki ekspresi yang mencengangkan. Karena orang muda di antara orang-orang itu adalah Ariel. Tidak hanya dia datang, tetapi dia juga masuk bersama Nicholas itu. Perlakuan tinggi macam apa ini? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Ariel? Wajah Andika pucat pasi, dia tidak mau mempercayainya. Dia sudah menemukan cara untuk membuat Ariel berlutut di depannya. Tapi fakta memberinya pukulan. Wanita tua itu menarik napas dalam-dalam, ekspresi dan matanya sangat serius. Dia tidak ingin tahu mengapa Ariel bisa berjalan di sisi Nicholas, karena alasannya sama sekali tidak penting. Yang penting kehormatan seperti ini benar-benar terjadi pada Ariel. Apa yang terjadi? Ariel benar-benar bajingan yang tidak berguna. Kenapa? Sofia berkata dengan enggan, meskipun dia tidak harus berlutut dan menggonggong seperti anjing, tetapi dia tidak bisa menerima yang tidak berguna di matanya, dan sekarang dia mengikuti Nicholas dengan menyendiri. Mata Kauri juga bingung, meskipun dia tahu bahwa Ariel tidak sederhana, dia tidak pernah memikirkannya. Ariel mampu berdiri pada ketinggian seperti itu dan cukup kuat untuk menjadi orang besar seperti Nicholas. Ketika Ariel berjalan ke kursi utama dan duduk di samping Nicholas, penonton terkejut, orang asing yang bukan bagian dari keluarga Nicholas. Untuk dapat duduk di kursi utama, dan berdampingan dengan Nicholas, bagaimana situasinya? Ariel dan Aisyah berada di kiri dan kanan, dan situasi ini dengan cepat mengingatkan banyak orang tentang kemungkinan tertentu. Mungkinkah pemuda ini, apakah calon menantu keluarga Nicholas, atau pacar Aisyah? Aisyah memiliki mata yang bagus, bisa mencari pasangan yang tepat. Pemuda ini sangat tampan, dia pasti berbakat, bermartabat dan tampan. Dan Aisyah adalah perempuan cantik dari keluarga Nicholas, mereka pasangan yang serasi. Saya tidak tahu tuan dari mana, sepertinya mereka akan segera memulai keluarga baru. Kata-kata ini sampai ke telinga semua orang di keluarga Wijaya, dan itu sangat kasar. Karena selama 3 tahun terakhir, Ariel telah berada di keluarga Wijaya, tetapi dia hanyalah orang yang tidak berguna, tetapi sekarang dia dipuji oleh penonton, yang membuat keluarga Wijaya merasa sangat tidak nyaman. Jelas dia gelandangan, dan dia sangat arogan, orang-orang ini semua buta. Sofia berkata dengan suara rendah, menggertakkan giginya. Saat ini, Andika tidak dalam mood yakin baik untuk mengatakan bahwa Ariel salah. Dia hanya berharap Ariel tidak melihatnya dan bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika tidak, dia akan berlutut dan belajar menggonggong di perjamuan ini. Dia menjadi lelucon bagi seluruh Bandung. Kauri meletakkan dagunya di atas meja, dengan senyum masam di wajahnya. Semua orang menganggapnya sebagai bakat, tetapi keluarga Wijaya menganggapnya sebagai pemborosan. Kepala dari keluarga Nicholas sangat menghargainya, tetapi keluarga Wijaya tidak pernah menganggapnya serius. Ini benar-benar sebuah ironi yang besar. Kauri, kamu adalah istri Ariel, dan kamu masih tidak pergi untuk bersulang untuk lelaki tua itu. Wanita tua dari keluarga Wijaya berkata, dia tidak berani menyangkal kata-kata orang-orang itu dengan mudah, karena takut menyebabkan ketidakpuasan dengan orang-orang itu di keluarga Nicholas. Tetapi jika Kauri muncul sebagai istrinya bukanlah masalah, dan dia juga dapat mengambil kesempatan ini untuk memberitahu orang luar bahwa menantu keluarga Wijaya adalah apa yang dihargai oleh keluarga Nicholas. Status keluarga Wijaya juga bisa naik. Sempoa bagus wanita tua itu sangat keras, tetapi Kauri tidak punya rencana untuk melakukannya. Nenek,
Apakah kamu yakin menggunakan dia akan membantu keluarga Wijaya untuk meningkatkan status kita? Apakah keluarga Nicholas peduli padaku atau keluarga Wijaya? Tidakkah kamu tahu, kita bisa datang, tapi itu hanya sebagai tamu biasa. Kauri berkata dengan ringan. Omong kosong, bagaimana kita bisa menjadi tamu biasa? Wanita tua itu segera menegur dan membalas. Selama ini banyak orang yang ingin terlibat dalam proyek global, tetapi Nicholas tidak termasuk. Ini menunjukkan bahwa Nicholas sama sekali tidak menganggap serius proyek global, bahkan keseluruhan proyek tidak dihargai. Pemasok bahan bangunan dari proyek kota barat memperlakukan kita secara berbeda. Kauri menggelengkan kepalanya, semua ini hanya ilusi dari keluarga Wijaya. Dia yakin karena Ariel dia bisa menghadiri jamuan ulang tahun Nicholas, dan sebagian besar karena Nicholas memberi wajah Ariel. Wanita tua itu ingin membantah, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk sementara waktu, wajahnya sangat jelek. Apakah keluarga Wijaya benar-benar mengharapkan bajingan tidak berguna ini untuk meningkatkan status sosial mereka? Ini untuk membuat wajahnya kehilangan martabat di depan Ariel. Tidak peduli hubungan apa yang dia miliki dengan lelaki tua dari keluarga Nicholas, di mataku, dia sia-sia. Aku ingin dia mengakui bahwa aku sangat baik, kecuali dia bisa menjadikan keluarga Wijaya sebagai keluarga tingkat pertama di Bandung. Wanita tua itu berkata dengan dingin. Bersambung.